malam yang penuh mulia ini kita membahas tentang al-ikramu birrahmatil khassah. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan rahmat yang khusus bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini dikatakan wa min khasaisi hadhil ummah. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, dan dari kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napa? Ikramuhum fil akhirah. Mereka dimuliakan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dimuliakan dengan apa? Birrahmatil khassah, dengan rahmat yang khusus yang tidak pernah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu, khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Wa dzalika binasil Quran. Begitu juga terdapat di dalam nas Al-Qur'an, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Kemudian Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan waqad wasafal Qur'anul Karim, Al-Quran menyebutkan hadhil ummah, bahwasanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhil ummatul Muhammadiyah, bi annahu ja'ala sabiqan minhum sabiqan, terbagi menjadi 3 golongan. Dados Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatipun dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang paling bawah, Pak. Bapak Ibu. Yang pertama adalah golongan yang paling bawah, yaitu adh-dhalim li nafsih. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu waktu hidupnya dia sering mendolimi dirinya sendiri atau sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-muqtasid. Muqtasid ini apa? Muqtasid ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meninggalkan kemaksiatannya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia kadang lalai melakukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan yang di tengah-tengah, al-muqtasid, tingkatan yang kedua. Wonten malih tingkatan yang paling atas. Napa tingkatan yang paling atas? Tingkatan yang paling atas adalah as-sabiqun bil khairat. Orang-orang yang meraih kebaikan. Kados napa? Sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat kepada aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melakukan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Sehingga di sini dikatakan qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fatir ayat 32 sampai 35, di situ dikatakan summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami wariskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku wariskan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab. Apa kitabnya? Agama Islam. Al-Qur'an. Alladzina astafaina, yang mana kami berikan kepada orang-orang yang terpilih, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang penuh mulia ini kita beruntung, Pak, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kalangan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Min ibadina, kata Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hamba kami. Faminhum dhalimun li nafsih. Maka dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 golongan. Golongan yang paling bawah adalah adh-dhalim li nafsih. Orang-orang dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia di waktu hidupnya sering berbuat maksiat. Makanya dia tergolong dari rahmat yang paling bawah. Yang kedua adalah yang tengah-tengah. Napa? Wa minhum muqtasid. Orang-orang yang muqtasid, orang-orang yang berada di golongan rahmat yang kedua.
Yang pertama, yang paling tinggi adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Yang pertama adalah yang paling tinggi, yaitu sabiqun bil khairat, atau orang-orang yang gemar melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Orang-orang terdahulu ketika melakukan dosa langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak di dunia maupun tidak di akhirat. Dua-duanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat pun masih dikasih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Pak, saking keistimewaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhususan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa lu'lu'. Ketika golongan ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah surga Aden. Allahumma shalli ala Muhammad.